البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Barakallahu fikum, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Masih sambungan syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau di sini, "Tsumma qala Syekh rahimahullah taala." Kemudian Syekh rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi, beliau mengatakan pada permasalahan yang pertama, "Wa li ajliha syuri'al jihad." Dan dikarenakan permasalahan tersebut disyariatkannya jihad. Permasalahan masalah apa? Tauhid dan syirik. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Dan perangilah mereka semuanya hingga tidak terjadi fitnah atau hingga tidak muncul fitnah. Fitnah yang diinginkan di sini adalah asy-syirik, yaitu kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agar menjadi agama itu seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Fal wajibu alaina," maka yang wajib atas kita semuanya, nahwal kuffar, di hadapan orang-orang kafir, salah satu umur, 3 perkara. Perhatikan. Jadi beliau mengarahkan kepada kita semuanya, apa kewajiban kita di hadapan orang kufar? 3 perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama, adawatuhum, harus memusuhi mereka. Tidak boleh cinta, bangga, sayang terhadap mereka. Nah, barakallahu fikum. Terutama berkaitan masalah agama. Berkaitan masalah agama, barakallahu fikum. Kalau seandainya orang tua kita misalkan, na'udzubillah ya, mungkin kafir gitu, beragama selain agama Islam, nah kemudian merintahkan kepada kita perbuatan maksiat, perbuatan haram, maka tidak wajib taat kepada kedua orang tua kita. Selama perintah tersebut adalah perintah yang mungkar, perintah yang haram, perintah kesyirikan misalkan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun, fala tuti'huma. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Perhatikan. Dan jika kedua orang tuamu memaksa dirimu untuk berbuat kesyirikan yang kau tidak memiliki ilmu di dalamnya, maka jangan kau mentaati keduanya. Dan pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dalam keadaan baik. Dalam artian apa? Sekedar muamalah, pergaulan duniawiyah saja. Adapun diniyah tidak. Selama kedua orang tua tersebut adalah beragama selain agama Islam. Li'annahum a'da'un lillahi subhanahu wa ta'ala, karena mereka adalah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'da'un lirasulih, dan juga mereka musuh-musuh untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang pertama. Wajib kita memusuhi mereka. Yang kedua, al-amru tsani, perkara yang kedua, da'watuhum ilal imani wattiba'ir rasul, mendakwai mereka agar beriman dan mengikuti ar-rasul. Hadza amrun wajibun 'alal muslimin. Ini adalah perkara yang wajib atas kaum muslimin untuk mendakwai mereka. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian berbuat syirik dengan sesuatu apapun untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Barakallahu fikum. Jadi mendakwahkan kepada al-iman dan menyeru mereka agar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang telah dibawa oleh Rasulullah kepada kalian maka ambillah, dan apa-apa yang kalian dilarang darinya maka tinggalkanlah. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, apabila atau jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai engkau. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikutilah aku, kata Rasulullah. Menunjukkan bahwasanya kita wajib untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Itu perkara yang kedua. Pertama apa pertama? Perkara yang pertama, kita wajib membenci orang-orang kufar. Yang kedua apa? Yang kedua, barakallahu fikum, kita wajib mendakwai mereka untuk
masuk pada keimanan dan juga mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kenapa? Karena setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau masih ada salah seorang di antara mereka beragama selain agama Islam, maka tidak diterima dari mereka sedikit pun. Dan mereka, barakallahu fikum, kalau seandainya mereka mati dalam keadaan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia atau orang tersebut termasuk penduduk neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemarin dalam sebuah hadis yang sudah kita baca, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, "la yasma'u bi ahadun," tidaklah ada seorang yang telah mendengar tentangku, dalam artian kenabianku, aku diutus, min hadil ummah, dari kalangan umatku ini, kata Rasulullah, Yahudiyan wala Nasraniyun, tidak orang Yahudi, tidak pula Nasrani, summa yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min, dan kemudian dalam keadaan dia tidak beriman billadzi ursilu bih, dengan apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, melainkan orang tersebut termasuk penduduk neraka. Na'udzubillah ya. Naam. Berikutnya, al-amru tsalits, perkara yang ketiga, jihaduhum, memerangi mereka. Yang pertama adalah memusuhi mereka, yang kedua mendakwai mereka pada tauhid, pada al-iman dan juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah jihaduhum, memerangi mereka idza du'u ilal islami fa'abau. Kapan ini? Apabila mereka diseru, didakwai, diajak masuk Islam, tapi malah mereka abau, enggan untuk masuk. Paham ya? Jihaduhum idza du'u ilal islami wa abau. Memerangi mereka apabila mereka diseru untuk masuk Islam tapi mereka enggan. Kenapa enggan? Karena menunjukkan enggannya dia mentaati Allah dan mentaati Rasul, barakallahu fikum, terutama barakallahu fikum. Enggannya mereka mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajakan Rasulullah, ajakan kepada at-tauhid, itu menunjukkan bahwasanya mereka enggan juga masuk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Seluruh umatku mereka akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Kemudian dikatakan, siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati diriku maka sungguh dia akan masuk surga, dan barang siapa yang berbuat maksiat kepadaku sungguh dia telah enggan. Jadi yang bermaksiat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia enggan untuk masuk surga. Na'udzubillah. Kata beliau di sini, fal wajibu jihadum wa qitaluhum, maka yang wajib adalah memerangi mereka dan jihad memerangi mereka. Barakallahu fikum. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka hingga tidak terjadi fitnah, tidak muncul fitnah. Yang diinginkan fitnah di sini adalah syirik. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agar menjadi seluruh agama itu seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh agama diperuntukkan, agama itu hanya murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, kemudian hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Barakallahu fikum. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan perkara tersebutlah aku diperintahkan. Wa ana awal muslimin, dan aku termasuk orang yang pertama kali berislam. Dalam artian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan dan mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian perlu diperhatikan di situ bahwasanya fitnah yang diinginkan pada ayat tersebut adalah asyirik. Karena terkadang fitnah itu maknanya ujian, terkadang maknanya syirik sesuai dengan kadarnya. Kadar yang disebutkan dalam Al-Quran atau sesuai dengan konteks dan juga makna yang tepat. Barakallahu fikum. Hatta la takuna fitnatun, maknanya adalah apa? Hingga tidak muncul kesyirikan, tidak timbul kesyirikan. Barakallahu fikum. Tapi terkadang maknanya fitnah itu ujian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengenai apa? Mengenai dua malaikat yang mengajarkan ilmu sihir. Tujuannya bukan untuk apa? Untuk kekufuran, tapi tujuannya untuk menguji apakah mereka itu lebih peduli dengan ilmu sihir ataukah mereka lebih percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Innama nahnu fitnatan fala takfur. Hanya saja kami ini adalah fitnah, yaitu kami ini adalah ujian. Fala takfur, jangan kalian kufur. Dalam artian kalau yang mempelajari ilmu sihir pasti dia kufur. Pasti dia masuk dalam kekufuran. Na'udzubillah.
Berikutnya, fal marhalatul akhirah, maka tahapan yang terakhir ini ma'ahumul qital, bersama mereka adalah peperangan. Idza kana al-muslimuna yutiqunal qital, apabila kaum muslimin itu pun apa catatannya mampu untuk berperang. Allah Ta'ala berfirman, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Perangilah orang-orang musyrikin dimanapun kalian menjumpai mereka. Na'am barakallahu fikum. Dimanapun kalian menjumpai mereka, perangilah mereka. Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Wa khudhum, dan tangkaplah mereka. Naam, wahsurum, dan kepunglah mereka. Waq'udu lahum kulla marsad. Kemudian awasilah mereka di tempat-tempat pengawasan. Barakallahu fikum. Jadi diperintahkan untuk mengepung, kemudian menangkap mereka, kemudian mengawasi mereka, mengintai mereka di tempat-tempat pengintaian. Barakallahu fikum. Al-ayah. Wa hadhil ayatu fiha bayanul hikmah minal jihad fil Islam. Di dalam ayat yang mulia ini terkandung dalamnya penjelasan hikmah tujuan memerangi, berjihad di dalam agama Islam ini. Wa annaha izalatus syirki. Tujuannya itu adalah menghilangkan kesyirikan. Itu hikmah. Hikmah disyariatkan jihad untuk apa? Untuk menghilangkan kesyirikan. Hikmahnya untuk apa? Menghilangkan kesyirikan. Barakallahu fikum. Menghilangkan kesyirikan. Naam. Barakallahu fikum. Kata beliau sini, wa anha izalatu syirki hatta la takuna fitnatun. Ketika diperangi mereka semuanya, barakallahu fikum, menuju bertauhidillahi jalla wa ala, kepada tauhid, mentauhidkan, menunggalkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala hingga tidak terjadi kesyirikan. Wal muradu bil fitnah, kata beliau, asyirku ay hatta la yujada syirkun, hingga tidak dijumpai kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan agar menjadi agama itu seluruhnya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah diperintahkan. Itu yang diperintahkan. Allah Taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berikutnya, kata beliau di sini, hada wal maqsudu minal jihad, inilah tujuan diperangi, tujuan disyariatkan jihad. Tujuannya apa? Agar mempersatukan seluruhnya bersatu, serentak, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, menunggalkan dan mengesahkan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Laisal maqsudu minal jihad tawsi'is sultah wal istila' 'alal mamalik. Bukan semata-mata tujuan yang diinginkan dari jihad adalah memperluas kekuasaan, wal istila' dan menguasai alal mamalik, menguasai budak-budak dan semisalnya, atau menguasai barakallahu fikum barang-barang kekayaan, wa husulul sarwah, dan terjadinya keributan dan semisalnya. Laisa hada wal maqsud, bukan ini tujuannya. Al maqsudu i'la'u kalimatillah. Tujuan yang pertama adalah meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Tujuannya apa? Meninggikan, membela kalimat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Naam. Wa izalatu syirki minal ard, dan juga menghilangkan kesyirikan dari muka bumi ini. Hadza huwal maqsud, inilah tujuannya. Jadi tujuannya bukan semata-mata ingin memperluas kekuasaan, bukan semata-mata ingin menguasai kekayaan. Barakallahu fikum, bukan semata-mata bikin keributan, bukan. Tapi apa? Tujuan pertama kali adalah meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Naam. Wa kadzalika laisal maqsudu minal jihad fil Islam ad-difa'. Dan demikian juga bukan yang diinginkan jihad dalam Islam ini maksudnya jihad difa', jihad pembelaan. Kama yaquluhu ba'dul kutab al-makhdhulin, sebagaimana yang dikatakan atau diucapkan sebagian para penulis kitab yang mereka itu dalam makhdhulin, direndahkan mereka. Yaqulun innal Islam la ya'muru bi qitalil kuffar ini. Makhdhulin maksudnya dalam artian mereka sudah dalam artian mereka itu rendah gitu keadaannya karena sembarangan dalam menukilkan dan sembarangan dalam berkata. Mereka mengatakan innal Islam la ya'muru bi qitalil kuffar, kata mereka. Sesungguhnya agama Islam itu tidak memerintahkan untuk memerangi orang kufar, li'annahu wahsyiyatun, dikarenakan itu adalah bentuk wahsyiyah. Apa wahsyiyah itu? Wahsyiyah itu apa? Bentuk kriminalitas dan juga wahsyiyah, sangat buas, bentuk kebuasan katanya. Barakallahu fikum. Wahsyiyah, kebuasan dan juga kriminalitas katanya. Lakinil qitalu alladhi fil Islam min ajli difa' katanya. Akan tapi peperangan yang ada dalam agama Islam adalah peperangan dalam bentuk difa', dalam rangka difa', membela, pembelaan saja. Yakni idza tadaw alaina, maksudnya adalah apabila mereka berbuat kriminalitas, kejahatan kepada kita, nahnu nuqatiluhum, kita baru memerangi mereka. Ini menurut mereka ya. Maksudnya adalah apabila mereka berbuat kriminalitas, kejahatan kepada kita,
Naam, kita memerangi mereka. Lisaddil udwan faqat, dalam rangka untuk menolak apa? Dalam rangka untuk menolak atau menghalang-halangi permusuhan saja. Subhanallah. Kata beliau, Maha suci Allah. Allah Jalla wa ala yaqul. Allah Ta'ala berfirman, wa faqtulul musyrikina. Bunuhlah oleh kalian orang-orang musyrikin. Naam. Haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian jumpai mereka. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun, dan perangilah mereka hingga tidak muncul fitnah, tidak muncul kesyirikan, wa yakuna dinu kullu lillah, dan akan menjadi agama itu seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-maqsudu bil qital fil Islam, yang dimaksud dengan peperangan dalam Islam adalah nasrud dakwah, menyebarkan dakwah, wa nasruddin, dan juga menyebarkan agama Islam ini. Wa izalatu syirki, dan menghilangkan kesyirikan. Nah, barakallahu fikum, tapi perlu diingat, bukan yang digembar-gembarkan oleh Hamasiyun, orang-orang IM Ikhwan Muslimin, atau HT Hizbut Tahrir, atau orang-orang ISIS, orang-orang jaringan Al-Qaeda, yang mereka berusaha barakallahu fikum mengelabui kaum muslimin dengan nama jihad di Suriah, jihad di ini dan itu, barakallahu fikum, untuk apa? Mengompor-ngompori atau memanaskan kaum muslimin agar mereka terombang-ambingkan oleh api fitnah. Tidak genah jihadnya, jihad melawan siapa? Campur baur, barakallahu fikum. Jangan tertipu dengan seruan mereka, barakallahu fikum. Bom sana, bom sini, bom bunuh diri, bom ini dan itu. Na'udzubillah, mereka adalah kelompok-kelompok sesat yang berusaha merusak agama Islam dengan nama Islam. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Jadi hati-hati ya, barakallahu fikum. Hati-hati dengan dakwah-dakwah orang-orang sururiyun. Hati-hati dengan dakwah-dakwah TV Roja. Nah, barakallahu fikum, dakwah yang mengandalkan TV. Nah, barakallahu fikum, TV Roja atau Yufid TV dan semisalnya. Mereka adalah bukan dakwah salafiyah tapi dakwah hizbiyah yang berusaha merusak dakwah salafiyah dari dalam dengan mengumpulkan beberapa fatwa para ulama, bolehnya dakwah di televisi ini dan itu. Padahal para ulama sendiri punya kalam, punya fatwa tentang pengharaman gambar makhluk bernyawa. Kenapa yang ini enggak ditampilkan? Yang ditampilkan hanya yang mencocoki hawa nafsu mereka. Dan itu pun apa? Dalilnya enggak ada. Lebih kuat dalilnya yang ada apa? Tentang haramnya gambar makhluk bernyawa. Nah, sehingga apa yang kita ambil? Yang kita ambil yang lebih kuat, barakallahu fikum, bukan semata-mata fatwa para ulama. Karena patokan kita, sandaran kita adalah dalil. Nah, akal yang masih murni, al-aqlu as-sarih la yukhalifu ad-dalil as-sahih. Akal yang masih murni yang belum tercampuri syubhat itu tidak akan menyelisih dalil yang sahih. Berarti kalau seandainya ada dalil, kok akal kita tidak sesuai, tidak cocok, jangan salahkan dalilnya, salahkan akal kamu. Seperti itu, barakallahu fikum. Jangan semata-mata bersandarkan dengan fatwa para ulama, barakallahu fikum. Kita membela para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah biqadri tamassukihim bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesuai dengan kadar berpegang teguhnya mereka dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selama mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah, menegakkan, mendakwakan, beramal dengan keduanya, maka kita bela mereka. Barakallahu fikum. Kita bela mereka. Namun kalau seandainya mereka melenceng dan jauh dari siratal mustaqim, bahkan mereka menyeru kepada dakwah kesesatan, menyeru kepada kebatilan, menyeru kepada hizbiyah, menyeru kepada yang semisal dengan itu, barakallahu fikum, menyeru dengan dakwah khawarij dan misalnya, kita tinggalkan mereka. Nah, barakallahu fikum, itulah yang prinsip yang benar, tidak ta'assub, tidak asabiyah, tidak fanatik buta, tidak membabi buta, dalam artian bagaimana tidak ta'assub, tidak fanatik yang buta. Nah, kalau ustadznya keliru diikuti keliru, ustadznya benar ngikuti benar, misalkan seperti itu. Jadi dia itu patokannya ustadz, semata-mata ustadz atau semata-mata syekh, itu kita enggak seperti itu. Dalilnya ada enggak gitu loh. Sandaran kita adalah ad-dalil. Sandaran kita apa? Ad-dalil. Nah, dan pemahaman salafun salih. Fasaidu man tamassaka bima kana alaihi salaf waztanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Orang yang bahagia itu adalah orang yang berpegang teguh dengan apa yang dahulu para salaf berada di atasnya. Nah, berupa akidah, manhaj, akhlak, adab dan semisalnya. Dan menjauhi perkara-perkara yang dibikin oleh orang belakangan. Sebagaimana ucapkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Na'am, barakallahu fikum. Jadi kita mengikuti jejak generasi salafun salih, barakallahu fikum. Na'am. Berpegang teguh dengan as-sunnah. Na'am, kata beliau sini apa? Hada huwal maqsudu minhu, kata beliau di sini, barakallahu fikum, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kullu lillah, dan perangilah mereka semuanya hingga tidak terjadi fitnah, tidak muncul kesyirikan, dan agar agama itu seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan seluruh agamanya atau menjadikan agama itu seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak dibagi-bagi. Hada huwal maqsudu minhu, inilah tujuan daripada jihad fisabilillah. Fal qitalu fil Islam ala nu'ain. Perhatikan, peperangan dalam agama Islam ini ada dua jenis. An-naul awal, jenis pertama, qitalud difa'in.
Peperangan yang fungsinya difa'. Naam. Dalam artian adalah apa? Dalam artian difa' ini adalah apa? Adalah dalam rangka mempertahankan. Peperangan yang fungsinya difa', membela diri. Inda ajzil muslimin, ketika kaum muslimin itu merasa lemah. Jadi difa'. Nah, kita teman difa' mengawas dalam artian pembelaan. Nah, membela kaum muslimin seperti itu. An-nau'u tsani, jenis yang kedua kita talab. Peperangan yang tolak permintaan dari pemerintah. Inda quwwatil muslimin, ketika kaum muslimin memiliki kekuatan yang kuat, wa qudratihim alaih, dan mereka mampu untuk melakukan peperangan. Biasanya kita talab ini diperintahkan dari atasan, dari pemerintah, barakallahu fikum, dari pemerintah dan juga dari pemimpin. Nah, adapun kita difa' seperti peperangan yang kita saksikan dengan mata-mata kita sendiri, barakallahu fikum. Kita saksikan peperangan, contohnya ketika kita jihad difa' di Damas waktu itu, diserang oleh Syiah Rafidah Isna Asyariyah. Dari seluruh penjuru itu, barakallahu fikum, kita difa', membela markis, membela dakwah salafiyah, membela ahlus sunnah wal jamaah di dalam markis tersebut. Nah, sesuai dengan kadar kemampuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Itu namanya jihadud difa'. Adapun jihadut talab adalah jihad yang memang diminta oleh pemerintah. Nah, mungkin hendak suatu negara hendak diserang negara lain, pada negara tersebut negara Islam misalkan. Kemudian pemerintah menghimbau agar masyarakat semuanya ikut jihad, mempertahankan negaranya agar tidak dihancurkan atau agar tidak dimasuki kesyirikan oleh negara lain. Seperti itu. Na'am, barakallahu fikum. Nah, jadi ada dua jenis ya, ada qitalud difa' sama qitalud talab. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Kita sudah selesaikan permasalahan yang pertama daripada permasalahan-permasalahan yang beredar dan juga itu merupakan perbuatan amalan jahiliyah yang mana kita harus sejauh-jauhnya meninggalkan. Na'am, barakallahu fikum, dan juga sejauh-jauhnya barakallahu fikum menjauh daripada amalan-amalan jahiliyah dilakukan oleh orang jahiliyah terdahulu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, barakallahu fikum, sehingga kita akan bisa menghindar dan juga menjauhi perkara-perkara jahiliyah apabila kita memiliki ilmu. Sehingga jangan sampai kita menyia-nyiakan umur kita, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita. Diberi kehidupan, diberi umur yang panjang, diberi kesehatan, segera manfaatkan, barakallahu fikum. Karena nanti di esok hari atau hari yang berikutnya belum tentu kita mampu, belum tentu kita bisa mencari ilmu, belum tentu kita bisa menimba ilmu. Kalau sudah datang kematian, sudah tidak bisa lagi menuntut ilmu. Datang rasa sakit, sudah tidak ada kesempatan. Datang waktu yang sempit, tidak lagi memiliki waktu yang luang untuk menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Sehingga selama kita sekarang masih berada dalam keadaan keluasan, memiliki waktu yang sangat luang, maka marilah kita gunakan semaksimal mungkin untuk menimba ilmu, berusaha semaksimal mungkin mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu adalah izalatul jahl an nafsih, menghilangkan kebodohan dari diri pribadi, kemudian wa an ghairih, barulah kita menghilangkan kebodohan dari orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Barakallahu fikum. Dimulai dari diri kita pribadi, kemudian keluarga kita, barulah orang lain. Barakallahu fikum. Wa hafizakumullah jami'an. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Insyaallah permasalahan yang kedua kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.